Kerja akan memperkenalkan tentang Linux and Mac Forensics. Jadi untuk yang pertama itu ada querying violating data in Linux, terus investigating forensic image of Linux and Mac system. Yang ketiga ada performing forensic investigation on a Linux memory dump. Yang keempat ada recovering data from Linux memory dump. Nah, untuk yang pertama, Linux Forensics. Linux adalah sumber terbuka yang digunakan secara luas untuk server perusahaan dan platform desktop karyawan di berbagai organisasi perusahaan. Yang kedua, kejahatan di dunia maya telah meningkatkan lingkungan bisnis seperti itu dan mengekstraksi artefak dari sistem Linux adalah tugas yang menantang. 3. Jadi penting bagi penyidik forensik untuk memahami cara memeriksa sistem Linux dan menggunakan workstation Linux untuk pemeriksaan forensik. Yang untuk lab pertama ada querying violated data in Linux. Jadi itu tuh di versi Linux sebelumnya akuisisi dilakukan menggunakan alat DD, tetapi versi yang lebih baru telah membawa lokasi terpisah untuk menyimpan sebagian dari memori RAM. Lokasi ditunjukkan oleh direktori dev/kmem. Lokasi ini hanya dapat diakses dengan menggunakan program kernel atau modul kernel. Isi RAM dapat mengungkapkan kode berbahaya yang dijalankan pada sistem yang telah dihapus dari hard drive atau lebih baik lagi yang sama sekali tidak pernah ada di hard drive. Selain data violate RAM di Linux, termasuk log, informasi proses pengguna yang masuk, dan detail lain yang ada di direktori atau proc memori Linux. /proc berisi detail tentang proses yang berjalan, koneksi jaringan, dan detail lainnya dalam sistem yang sedang berjalan. Collecting volatile data. Volatile data akan hilang jika mesin dimatikan. Namun selama penyidikan forensik, penyelidik perlu mengumpulkan data ini untuk menyusun analisis garis waktu atas insiden yang terjadi. Informasi volatile meliputi hostname, data time, time zone, uptime, network information, open ports, open files, mounted file system information, loaded kernel modules, user events, running process, kernel message, swap areas, and disk partition information. Teknologi akuisisi volatile data pada Linux. Untuk DD tools, DD adalah perintah di Linux yang digunakan untuk akuisisi file yang berbeda. File-file ini mungkin juga termasuk memori RAM, tetapi menggunakan DD di versi Linux selanjutnya. Tidak dimungkinkan karena pemisahan dan pembatasan pengguna di lokasi penyimpanan RAM. Firewire device. Teknologi firewire pertama kali diperkenalkan oleh Apple. Ini memberi pengguna akses lebih cepat ke memori menggunakan DMA atau akses memori langsung. Teknologi ini dapat digunakan untuk akuisisi RAM relatif lebih cepat daripada metode lainnya, tapi ini membutuhkan mesin host yang dimuat dengan Linux untuk melakukan akuisisi. Itu juga dapat mengakibatkan masalah layar biru pada sistem korban, karena akuisisi dilakukan saat sistem sedang berjalan. Sistem desain akuisisi file pada data Linux. Explanation pertama. Jadi untuk desain sistem ini terdiri dari dua subbagian, live dumper dan RAM dumper. Keluaran live dumper adalah file XML dan RAM dumper dalam format mentah. Kemudian hash MD5 diperoleh dengan menggunakan MD5 hasher untuk menjaga integritas bukti yang dikumpulkan. Modul ini memperoleh data volatil langsung dari sistem yang sedang berjalan. Output dari modul ini diformat dalam .xml. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kerja bagian analisis yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Format XML didukung di banyak alat analisis. Output dari modul ini berisi log, proses yang sedang berjalan, koneksi jaringan, dan lain-lain. Explanation 2 untuk modul akuisisi data itu mewakili modul yang digunakan untuk tujuan di samping. Modul menjalankan script shell di terminal sistem yang disusupi. Berbagai perintah shell hadir di Linux untuk mengekstrasi data yang mudah menguap. Perintah-perintah ini termasuk dalam script shell yang digunakan dalam modul ini. Hasil script shell disalurkan ke file XML. Modul akuisisi memori RAM. Modul akuisisi memori RAM, jadi langkah utama dalam proses akuisisi adalah mendapatkan akses ke memori fisik. Untuk tujuan ini, modul driver perangkat perlu dikembangkan. Ini dilakukan karena dalam mode kernel akses diperlukan dari kernel versi 2.6 ke atas. Akses dev/mem tidak tersedia dari tingkat pengguna. Ini karena pemisahan memori RAM di dev/mem dan dev/kmem. Modul ini berisi program tingkat pengguna dan program tingkat kernel.
Program level pengguna menyuntikkan modul kernel ke level kernel sistem dan menginstalnya pada modul kernel, membuat dump memori fisik dan mentransfernya kembali ke program tingkat pengguna dari mana pengguna tersebut dapat mengaksesnya dengan mudah. Ini membantu dalam membuang memori fisik lengkap dari sistem Linux. Nah, ini untuk gambar modul akuisisi RAM-nya. Nah, jadi untuk beberapa alat bantu untuk melakukan akuisisi. Pertama itu ada Lime, kedua Drauger, ketiga MPTech. Nah, untuk LKM yang memungkinkan akuisisi memori yang mudah menguap dari Linux dan perangkat berbasis Linux seperti Android, ini membuat Lime unik karena merupakan alat pertama yang memungkinkan pengambilan memori penuh pada perangkat Android. Drauger adalah alat dalam Python yang dapat menemukan simbol kernel proses dan dapat digunakan membongkar dump memori. Alat ini tidak berfokus pada pembuangan memori fisik sepenuhnya. MPTech adalah utilitas yang terutama berkonsentrasi pada memori proses yang sedang berjalan. Modul ini sangat ringan sehingga tidak dapat memperoleh dump RAM lengkap dan data volatil lainnya yang ada di lokasi lain tidak ditangani. Untuk lab 2, jadi saat membuat gambar disk penting untuk menggunakan teknik penanganan bukti yang tepat jika gambar tersebut digunakan sebagai bukti di ruang sidang atau Prosiman di 2003. Nah, selain menggunakan write blocker untuk mencegah perubahan bukti, pertimbangan penting lainnya yang dihadapi pemeriksa adalah periksa enkripsi disk sebelum melepaskan dari daya fisik, pertimbangan volume logis atau akuisisi daya fisik, mengenkripsi gambar forensik untuk kerahasiaan, tetapkan lacak bala yang tepat untuk gambar tersebut. Nah, kemudian ada image creation tools. Jadi untuk gambar di bawah ini merangkum alat-alat umum yang dapat digunakan untuk membuat file gambar bersama dengan platform tempat masing-masing dapat dieksekusi dan jenis masukan apa saja yang dapat diambilnya. 3 dari utilitas pencitraan memberikan kemampuan enkripsi asli, dan terakhir tabel menunjukkan format output yang didukung. Jadi ini tabelnya. Untuk FTK Image atau CLI, Linux and Mac. FTK Imager juga memiliki versi basis perintah untuk Windows, Linux, OS X. Versi saat ini berjalan pada ketiga platform adalah versi 3.1.1. Dari Agustus 2012, versi baris ini perintah memiliki sebagian besar fungsi yang sama dengan versi grafis Windows dengan beberapa pengecualian. Itu tidak dapat membuat daftar direktori dari file dalam gambar, juga tidak dapat menggunakan lokasi luapan. Secara default itu akan membuat gambar mentah, tetapi pada dikonfigurasi untuk membuat gambar dalam format E01 dengan menggunakan opsi strip E01. Pengujian yang dilakukan untuk makalah ini juga menyimpulkan bahwa baris perintah Windows Imager versi 3.1.1 tidak dapat memverifikasi dengan benar gambar yang telah dibuat oleh FTK Imager menggunakan enkripsi kepemilikan akses data atau ED. Bawaannya fungsionalitas ini berfungsi dengan baik untuk FTK CLI di Linux dan OS X. Namun, FTK CLI Windows dapat memverifikasi gambar yang belum dienkripsi dengan benar. Utilitas baris perintah tidak disertakan dengan panduan pengguna, tetapi memiliki bantuan bawaan yang dapat diakses di semua versi dengan perintah $FTK Imager strip help untuk Linux dan Mac. Jadi utilitas perangkat lunak Didi awalnya dikembangkan untuk Unix pada 1970-an, Chessman 1996. Saat ini ada versi yang berjalan di Unix, Linux, OS X, dan Windows. Versi yang telah dipindahkan ke Windows disebut Didi.exe. Didi adalah utilitas yang sangat sederhana yang membaca data dari sumber dan menulisnya ke tujuan. Dalam sistem operasi Linux, perangkat mentah adalah mekanisme perangkat lunak yang memungkinkan akses langsung ke disk atau akses mentah ke disk. Utilitas Didi mengakses data pada disk seolah-olah berada di bawah sistem file tanpa memperlihatkan bagaimana data tersebut diatur atau sistem file apa yang telah dikonfigurasi pada disk. Dengan cara ini, Didi dapat menangkap file di disk serta ruang kendur dan tidak terisi. Utilitas Didi disertakan dalam OS X dan semua distribusi Linux, terutama secara default. Halaman manual Didi berisi sintaks dan contoh penggunaan. Didi Rescue atau Linux. Didi Rescue ditulis oleh Kurt Garloff dan awalnya dirilis pada tahun 1999. Saat ini diperbarui saat tulisan ini dibuat. Pembaruan terbaru dilakukan pada Agustus 2014. Didi Rescue bukan turunan dari perintah Didi, tapi
Fungsinya serupa, itu ditulis untuk membantu memulihkan data dari file atau seluruh disk ketika disk mengalami kesalahan yang menyebabkan operasi penyalinan di disk gagal. Disk selalu dibaca dari atau ditulis ke dalam potongan yang disebut sektor. Ketika bad sektor ditemukan, DD-Rescue akan melakukannya. Lewati saja dan lanjutkan ke sektor berikutnya. Ketika tidak ada kesalahan yang terdeteksi, DD-Rescue akan menggunakan ukuran blok yang besar seperti 16 KB untuk penyalinan yang lebih cepat. Ketika mendeteksi kesalahan, itu akan mengurangi ukuran blok ke serendah mungkin untuk perangkat keras, yaitu biasanya 512 byte. DC3DD. DC3DD adalah alat pencitraan yang ditulis pada tahun 2008 dan mirip dengan DCFLDD. Ini adalah sebuah imager baris perintah yang membuat image disk mentah, tetapi telah menambahkan fitur yang membuatnya berguna dalam forensik. Antarmuka grafis telah dikembangkan untuk DC3DD yang disebut Automatic Image and Restorer atau AIR, dan dapat diunduh di http://sourceforge.net/project/airmajor/. Penerbangan utama antara DCFLDD dan DC3DD terkait dengan perubahan arus ke perintah di standar DCFLDD adalah proyek baru yang menggunakan kode DD yang mendasari dari tahun 2002. DC3DD menyediakan fungsionalitas tambahan untuk perintah DD saat ini, sehingga pembaruan ke DD secara otomatis diterapkan ke DC3DD. Seperti DCFLDD, DC3DD menyediakan hash perbandingan konvensi penamaan fleksibel untuk file gambar terpisah dan file metadata. Indikator progres dan output ke beberapa file lokasi atau utilitas dapat dibangun dan dijalankan sistem Linux dan OS X. DC3DD memiliki bantuan bawaan yang ekstensif menggunakan perintah. Untuk evacuer, jadi itu akan memperoleh data dan menulis ke satu file atau membagi file dalam format file bukti encase E01. Ini juga mendukung versi terbaru 7. Format terkompresi EX01 itu dapat memperoleh data dari disk dan file fisik dan logis. Evacuer berguna untuk mengkonversi gambar ke format lain. Misalnya gambar EX01 dapat dikonversi ke gambar E01 untuk digunakan dengan alat yang mungkin belum mendukung format EX01 yang lebih baru seperti volatilitas. Untuk lab 3, jadi performing forensic investigation on the Linux memory dump. Sistem operasi dan aplikasi komputer menggunakan memori utama atau RAM untuk melakukan berbagai tugas. Memori yang mudah menguap ini yang berisi banyak informasi tentang aplikasi yang sedang berjalan, koneksi jaringan, modul kernel, file yang terbuka, dan hampir semua hal lainnya dihapus setiap kali komputer dihidupkan ulang. Forensik memori adalah cara untuk menemukan dan mengekstrak informasi berharga ini dari memori. Volatilitas adalah alat sumber terbuka yang menggunakan plugin untuk memproses jenis informasi ini. Namun ada masalah, sebelum Anda dapat memproses informasi ini, Anda harus membuang memori fisik ke dalam file. Dan volatilitas tidak memiliki kemampuan ini. Untuk menampilkan forensik Linux dapat digunakan dengan open source tools. Pada penjelasan berikutnya akan terdapat dua bagian. Bagian pertama berkaitan dengan memperoleh memori fisik dan membuangnya ke dalam file. Bagian kedua menggunakan volatilitas untuk membaca dan memproses informasi dari dalam memori ini. Jadi untuk gunakan lem untuk memperoleh memori dan membuangnya ke file. Sebelum Anda dapat memulai memori, Anda memerlukan data memori yang dapat Anda gunakan dalam acara forensik yang sebenarnya. Ini bisa berasal dari sistem yang disusupi atau diretas. Informasi tersebut sering dikumpulkan dan disimpan untuk menganalisis bagaimana intrusi terjadi dan dampaknya. Karena Anda mungkin tidak memiliki DAM memori yang tersedia, Anda dapat mengambil DAM memori dari VM pengujian Anda dan menggunakan untuk melakukan forensik memori. Linux Memory Extractor atau LEM adalah alat populer untuk memperoleh memori pada sistem Linux. Cara mendapatkan LEM-nya dapat dilihat di gambar di bawah ini. Habis itu untuk bangun modul kernel LEM, jadi jalankan menggunakan perintah di dalam script folder. Ini membuat modul kernel dengan ekstensi .ko. Idealnya lime.co file akan diganti namanya menggunakan format lime strip kurang dari your strip kernel strip version tutup kurung. Kode akhirnya itu make.2. Nah, ini kodenya bisa dilihat di gambar di bawah ini. Untuk muat modul kernel lime,
Jadi sekarang saatnya memuat modul kernel untuk memperoleh memori sistem. Perintah insmod membantu membuat modul kernel. Setelah dimuat modul membaca memori utama atau RAM di sistem Anda yang membuang konten memori ke file yang disediakan di pad. Direktori pada baris perintah. Parameter penting lainnya adalah format. Pertahankan formatnya line seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Setelah memasuki modul kernel, pastikan modul itu dimuat menggunakan ismod perintah, lsmod perintah. Nah, ini untuk perintahnya ada di bawah ini, di gambar ini. Apa yang ada di dalam memori? File dump ini hanyalah data mentah seperti yang Anda lihat menggunakan file perintah di bawah ini. Anda tidak dapat memahaminya secara manual. Ada beberapa string ASCII di suatu tempat, tapi Anda tidak dapat membuka file di editor dan membacanya. Keluaran hexdump menunjukkan bahwa beberapa byte awal adalah emil. Ini karena format perintahnya Anda adalah jeruk nipis pada perintah di atas. Anda akan melihat bahwa file yang diberikan ke pad perintah telah dibuat dan ukuran file tidak mengherankan, sama dengan ukuran memori fisik RAM di sistem Anda. Setelah Anda memiliki DAM memori, Anda dapat menghapus modul kernel menggunakan lmod perintah. Ini untuk perintah yang ada di bawah. Jadi untuk dapatkan volatilitas dan gunakan untuk menganalisis DAM memori Anda. Sekarang Anda memiliki sampel DAM memori untuk dianalisis. Dapatkan perangkat lunak volatilitas dengan perintah di bawah ini. Nah, jadi itu menggunakan volatilitas asli yang menggunakan Python 2. Jika Anda ingin bereksperimen dengan volatilitas 3, unduh dari repo Git yang sesuai dan gunakan Python 3 alih-alih Python 2 dalam perintah berikut. Nah, ini untuk perintahnya. Kemudian dapatkan volatilitas dengan gunakan menganalisis DAM memori Anda atau lanjutan. Volatilitas menggunakan 2 pustaka Python untuk beberapa fungsi. Jadi harap install menggunakan perintah berikut. Jika tidak, Anda mungkin melihat beberapa kesalahan import saat menjalankan alat volatilitas. Anda dapat mengabaikan kecuali Anda menjalankan plugin yang membutuhkan pustaka ini. Dalam hal ini alat akan error. Nah, seperti ini untuk tipnya. Daftar profil Linux volatilitas. Perintah volatilitas pertama yang ingin Anda jalankan, cantumkan profil Linux apa yang tersedia. Titik masuk utama untuk menjalankan perintah volatilitas adalah vol.syscript. Aktifkan menggunakan juru bahasa Python 2 dan berikan strip info opsi untuk mempersempit keluaran. Cari string yang akan dimulai dengan Linux seperti yang Anda lihat. Tidak banyak profil Linux yang terdaftar. Yang bisa dilihat di gambar di bawah ini. Untuk bangun profil Linux Anda sendiri. Jadi untuk distro Linux bervariasi dan dibangun untuk berbagai arsitektur. Inilah mengapa profil sangat penting. Volatilitas harus mengetahui sistem dan arsitektur tempat dan memori diperoleh. Sebelum mengekstraksi informasi, ada perintah volatilitas untuk menemukan informasi ini. Namun metode ini memakan waktu. Untuk mempercepat, buat profil Linux khusus menggunakan perintah berikut. Pindah ke tools atau Linux directory di dalam repo volatilitas dan jalankan make perintah seperti di bawah ini. Nah, untuk lanjutannya, jadi ada di modul level baru ini. Jadi itu memerlukan sistem mailfire atau boot directory karena berisi semua simbol yang terkait dengan kernel yang sedang berjalan. Nah, bisa dilihat di gambar di bawah ini. Nah, untuk lanjutannya lagi, Anda akan melihat modul level baru. Anda juga memerlukan sistem mailfile dari atau boot directory karena berisi semua simbol yang terkait dengan kernel yang sedang berjalan. Bisa dilihat di situ. Habis itu untuk membuat profil khusus kembali di directory volatilitas dan jalankan berita di bawah ini. Argumen pertama memberikan .zip khusus dengan nama file pilihan Anda. Saya menggunakan sistem modifikasi dan versi kernel pada namanya. Argumen selanjutnya adalah modul .war file yang dibuat di atas dan argumen terakhir adalah system.map file dari boot directory. Nah, profil khusus Anda sekarang sudah siap, jadi pastikan file .zip dibuat di lokasi yang diberikan di atas. Jika Anda ingin mengetahui apakah volatilitas mendeteksi profil khusus ini, jalankan info perintah lagi. Kali ini Anda akan melihat profil baru yang tercantum di bawah ini. Nah, ini dia. Nah, sekarang Anda siap untuk melakukan beberapa forensik memori yang sebenarnya. Ingat, volatilitas ini terdiri dari plugin khusus yang dapat Anda jalankan melawan DAM memori untuk mendapatkan informasi.
Format perintah adalah, perintah itu kemudian berbekal informasi ini jalankan plugin Linux Banner untuk melihat apakah Anda dapat mengidentifikasi informasi distro yang benar dari DAM memory. Itu bekerja dengan baik. Jadi sekarang Anda mungkin ingin tahu tentang bagaimana menemukan semua nama dari semua plugin Linux. Ada trik mudah jalankan info perintah dan grepboot untuk Linux String. Ada berbagai plugin yang tersedia untuk penggunaan yang berbeda. Berikut sebagian daftarnya. Nah, ini ada di sini. Kemudian untuk lanjutannya bisa dilihat di sini. Jadi ini adalah insert perintah yang Anda jalankan sebelum DAM. Kemudian untuk ingin tahu tentang sistem statistik jaringan sistem bisa dilihat di sini. Kemudian gunakan plugin Linux Mint untuk melihat sistem file mana yang dipasang selama DAM memory. Ingin tahu modul kernel apa yang dimuat, Volitas juga memiliki plugin untuk itu dengan tepat bernama Linux Xmod. Ingin menemukan semua perintah yang dijalankan dengan pengguna yang disimpan di Riot Bash, jalankan plugin Linux Bash. Ingin tahu file apa yang dibuka di proses apa, gunakan plugin Linux iSoft untuk _iSoft untuk menjatuhkan informasi itu. Akses lokasi script plugin Linux. Anda bisa mendapatkan lebih banyak informasi dengan membaca DAM memory dan memproses informasinya. Jika Anda mengetahui Python dan ingin tahu bagaimana informasi ini diproses, dua direktori tempat semua plugin disimpan. Pilih salah satu yang menarik bagi Anda dan lihat bagaimana Volitas mendapatkan informasi ini. Jadi salah satu alasan saya menyukai Volitas ini adalah dia menyediakan banyak plugin keamanan. Informasi ini akan sulit diperoleh secara manual. Volatilitas juga memungkinkan Anda untuk membuka shell di dalam DAM memory. Jadi alih-alih menjalankan semua perintah di atas, Anda dapat menjalankan perintah shell dan mendapatkan informasi yang sama. Forensic memory adalah cara yang baik untuk mempelajari lebih lanjut tentang internal Linux. Coba semua plugin volatility dan pelajari hasilnya secara mendetail. Kemudian pikirkan cara informasi ini dapat membantu Anda mengidentifikasi gangguan atau masalah keamanan, selami cara kerja plugin dan bahkan mungkin mencoba memperbaikinya. Dan jika Anda tidak menemukan plugin untuk apa yang ingin Anda lakukan, tulis dan kirimkan ke Volatilitas agar orang lain dapat menggunakannya juga. Untuk lab 4 itu recovery data from Linux memory DAM. Jadi untuk melakukan recovery data pada Linux dapat dilakukan dengan tools yang sudah disediakan, dan setiap tools memiliki fungsi masing-masing. Terdapat 20 tools yang dapat dilakukan untuk melakukan recovery data pada Linux. Nah, ini untuk tools yang dapat digunakan itu ada 20. Untuk penjelasannya recovery data tools di sini saya hanya menggunakan 3. Terus pertama tuh the sleuth kit, kemudian ada ultimate boot CD, kemudian system rescue CD. The sleuth kit jadi itu adalah alat yang dibuat khusus untuk menyidik forensik, melakukan analisis pada hard drive dan mengumpulkan bukti. Jadi sleuth kit menggunakan algoritma yang sangat efisien dan canggih untuk mengekstrak sebanyak mungkin data yang terhapus dari hard drive. Beberapa fitur di sleuth kit, nah itu adalah analisis garis waktu, pencarian kata kunci, artefak web, analisis registry, analisis file NLK, analisis email. Untuk sistem rescue CD itu memiliki beberapa fitur, yaitu GNU Parted, Gparted, FS Receiver, DD Rescue, NTFS 3G, Test Disk, Memtest, AirSync, dan alat jaringan. Untuk sistem rescue CD memiliki beberapa fitur: BIOS, pembersih CMOS, stress CPU, penguji stabilitas sistem, pemulihan MBR, dan GRUB. Pemulihan masuk, bottle rack dan test disk, alat partisi disk, dan banyak lagi. Jadi sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan masih ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.